Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya kalian tahu kan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik, paling hebat dan paling disayang oleh Allah. Nah teman-teman, ada satu cerita keren sekali. Tapi sebelumnya perkenalkan, namaku Ayu Lestari. Hari ini kita akan menjalani salah satu momen paling bersejarah dan mengharukan dalam sejarah Islam, yaitu Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Nah teman-teman, ini adalah puncak kemenangan setelah bertahun-tahun penganiayaan. Namun teman-teman, yang luar biasanya itu, dari kemenangan ini bukanlah kekuatan militernya, melainkan sebuah mahkota yang tak terlihat, yaitu kerendahan hati seorang pemimpin yang agung, Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, kali ini kita akan bercerita tentang kerendahan hati Nabi Muhammad SAW di puncak kejayaannya. Mari kita mulai. Nah teman-teman, bayangkan ini kota Mekah adalah tempat kelahiran Rasulullah SAW. Kota itu juga merupakan tempat di mana beliau dan para sahabatnya diusir, dicaci maki dan disiksa selama bertahun-tahun. Kini setelah 8 tahun Hijriah, Nabi Muhammad SAW kembali, bukan sebagai pengungsi tapi sebagai panglima tertinggi dengan 10.000 pasukan yang siap sedia. Kekuatan Islam saat itu tak tertandingi di Jazirah Arab. Nah teman-teman, ini adalah momen di mana siapapun, apalagi seorang raja atau pemimpin perang, akan merasa paling berhak untuk membusungkan dada, membalas dendam atau menunjukkan kekuasaan penuh. Tapi teman-teman, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Beliau lebih memilih untuk memasuki kota suci yang telah menyakiti hatinya. Kala itu pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, rombongan besar kaum muslimin bergerak memasuki Mekah. Disinilah kisah kerendahan hati yang paling menghujam dimulai. Nabi Muhammad SAW tidak memasuki Mekah dengan arak-arakan megah atau sorak-sorai kemenangan yang sombong. Beliau menunggangi untanya bernama Al-Qaswa, dan yang paling mengharukan adalah posisi beliau. Nabi Muhammad memasuki Mekah dengan kepala tertunduk sangat dalam, bahkan hampir menyentuh pelana unta beliau, seolah-olah beliau sedang sujud di atas kendaraan beliau. Nah teman-teman, poster ini bukan karena beliau takut, melainkan karena tawadu, kerendahan hati yang sejati, sebagai rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas karunia kemenangan ini. Beliau tidak ingin sedikit pun ada rasa bangga atau kesombongan yang menyelinap dalam hati. Dalam keagungan militer, beliau justru menunjukkan keagungan spiritual. Di saat yang sama, beliau tidak henti-hentinya melantunkan surat Al-Fatihah, surat kemenangan. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Beliau menyadari bahwa kemenangan ini mutlak berasal dari Allah, bukan dari kekuatan pasukannya. Teman-teman, ketika pasukan besar itu tiba, penduduk Mekah kaum Quraisy yang telah memerangi dan mengkhianati beliau, mereka bersembunyi dalam ketakutan. Mereka yakin ini adalah hari pembalasan yang telah lama tertunda. Namun teman-teman, di momen krusial ini Nabi Muhammad membuat sebuah pengumuman yang menggetarkan. Pengumuman ini bukan tentang hukuman, melainkan amnesti total. Beliau bersabda, hari ini adalah hari sayang, bukan hari pembalasan. Nabi Muhammad mengumumkan jaminan keamanan. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang mengunci pintu rumahnya dan tinggal di dalamnya, dia aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Teman-teman semua, kalian tahu tidak? Abu Sufyan adalah seorang pemimpin Quraisy yang dulunya paling keras memusuhi Islam. Dengan menyebut nama Abu Sufyan sebagai tempat perlindungan, Nabi Muhammad telah memberikan kehormatan besar kepadanya, menjadikannya simbol perdamaian. Ini adalah politik hati di mana musuh terberat dihormati, alih-alih dihinakan. Pernahkah kalian lihat seorang pemimpin yang berada di posisi paling kuat untuk membalas dendam, malah memilih memaafkan? Ya, Nabi Muhammad memaafkan mereka yang telah meludahi beliau, melempar kotoran ke kepala beliau dan membunuh kerabat beliau.
beliau saat itu adalah manifestasi dari rahmat Allah yang luar biasa. Teman-teman, jadi apa yang dapat kita pelajari dari kisah Fatu Mekah ini? Kisah Fatu Mekah mengajarkan kita pelajaran abadi. Kerendahan hati sejati bukanlah hanya bersikap baik saat kita lemah. Kerendahan hati sejati adalah kemampuan untuk tetap tawadu dan penuh kasih sayang ketika kita memiliki segala kekuasaan dan kesempatan untuk sombong atau membalas dendam. Nabi Muhammad SAW di masa kejayaan mutlak, beliau mengajarkan kepada kita nilai seorang pemimpin diukur bukan dari seberapa tinggi tahtanya, melainkan dari seberapa rendah sikapnya di hadapan Allah dan sesama manusia. Beliau membuktikan bahwa kekuatan terbesar adalah kekuatan untuk memaafkan. Semoga kita semua bisa meneladani kerendahan hati Nabi Muhammad SAW dalam setiap pencapaian dan kemenangan kita. Jangan biarkan kesuksesan membuat kita lupa diri. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.